Masuk ke pembahasan berikutnya jamaah. Pekan atau kajian sebelumnya kita sudah membahas perbedaan antara darah haid dan darah istihadah dari segi warna, ya, kemudian dari segi baunya, dari segi kelengketan dan cairnya, itu kita sudah bahas. Dari segi zatnya kita sudah tahu sekarang mana darah haid, mana darah istihadah. Dan para suami, para ikhwan ini wajib belajar tentang masalah haid ini, bab haid ini. Bukan hanya sekedar wanita saja, suami juga harus paham, ya, tentang darah haid ini. Berikutnya yang akan kita bahas yang berkaitan dengan haid setelah membahas tentang awsaf damil haid, yaitu sifat-sifat darah haid. Berikutnya, apakah lendir atau cairan kekuning-kuningan itu termasuk darah haid atau bukan? Mungkin di laki-laki darah kekuning-kuning, darah bukannya merah. Kenapa kok darah ada darah sufroh? Kita tanya dulu ke para akhwat. Ya, ada darah kekuning-kuningan akhwat? Hah? Ada. Tapi kalau yang pink antum tidak bisa mesen. Itu nggak ada. Ini yang kekuning-kuningan ini. Sehingga pertanyaannya, halis sufratu wal qadarah ta'uddu haidan? Apakah darah yang kuning atau yang kotor tadi, kudurah, itu termasuk darah haid ataupun bukan? Jumhur ulama mengatakan gampangnya, ini konsepnya nih, kaidahnya, pahami kaidahnya nih. Kalau keluar di masa haid maka itu termasuk darah haid. Anna sufrah, ya, wal qudrah atau wal qudrah fi ayyamil haid haidun. Dan ini berdalil dengan dalilnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Adapun yang kedua, yaitu pendapatnya ulama Syafi'iyah, bahwa darah kuning atau yang kotor mau di masa haid atau di masa suci, dia bukan dikategorikan darah haid. Ini berdalil dengan dalilnya hadis Ummu Atiyah yang mengatakan kunna la na'udu sufrah wal qadarah syai'an. Kami tidak menganggap darah yang kuning atau qadrah yang agak keruh itu adalah bagian dari haid. Kalau begitu Ustaz, saya ini pilih yang mana? Apakah ini termasuk darah haid ataupun bukan? Yang gampang tadi, kaulnya jumhur, kalau keluar di masa haid maka disebut darah haid. Pertanyaannya, kalau di luar masa haid, artinya ketika dia dalam kondisi masa suci. Kita tanya lagi kepada para akhwat, darah yang kekuning-kuningan itu biasanya keluar di masa haid apa juga keluar ketika di masa suci? Masa suci. Ada yang masa suci, ada yang di masa haid. Betul gitu? Iya.
Kalau tanya ke laki-laki nggak akan tahu. Nggak pernah keluar, air kencing doang keluar. Baik. Para ulama mengatakan, nih kaidahnya, kalau tadi darah yang kuning itu keluar ketika di masa haid, maka jangan ragu itu dikategorikan darah haid. Adapun sekarang di luar waktu ya haid, artinya di masa dia suci, maka para ulama berselisih pendapat. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan annahuma laysata bihaidin fi ghairi ayyamil haid. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengkategorikan bahwa darah yang kuning yang keluar ya selain di masa haid itu bukan darah haid. Berarti apa? Kebalikannya. Ketika di masa suci dia keluar berarti aman-aman saja. Tidak perlu kita riskan. Kita ragu ini darah haid atau bukan. Oh, itu bukan. Yang kedua, Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan ala annahuma haidun. Ya, itu menjadi darah haid. Kesimpulannya bagaimana para ikhwan dan akhwat? Was-sahihu annahuma laysata bihaidin li hadits Ummu Atiyah. Maka yang rajih dalam masalah ini, ketika si darah kuning keluar di masa haid itu darah haid, ketika keluar di masa suci itu tidak dikategorikan darah haid. Kesimpulan singkatnya seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Di sini kita sudah bahas panjang di kitab Bulughul Maram ini. Ya, tentang hadis Ummu Atiyah, juga hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Berikutnya kita bahas Ummu Atiyah ini itu anak ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana ada saudari saya istihadah terus dalam waktu yang sangat panjang. Sudah berapa lama? Ada 4-5 tahun kita istihadah. Oh, ini mirip dengan kisahnya para sahabiyah. Ada juga yang sampai 8 tahun dia istihadah. Jadi gimana? Saat kita baca dulu hadisnya. Nanti datang lagi ke anak. Jadi belum datang lagi dia. Jadi belum dapat kasih kesimpulan ya. Ya, karena kalau dijawab langsung nanti dia nggak baca hadisnya. Mudah-mudahan lagi baca dia sekarang hadisnya. Jadi ada yang seperti itu. Nah, kalau kita tidak ngaji, aman-aman baik. Sampai ada yang menyampaikan ini. Ustaz, mohon maaf agak sensitif pertanyaan anak. Kenapa? Saya baru tahu, ya, ternyata ketika istri haid itu tidak boleh hubungan badan. Maksudnya gimana? Ya, anak selama ini biasa-biasa aja hubungan badan. Tuh, ada yang gitu, keawamannya sampai segitu. Ya, kalau nggak ngaji, ya apa? Tidaklah syariat mengharamkan, melarang kecuali ada unsur unsur manfaat. Maka dia menyampaikan, setelah sekian lama saya mengeluhkan penyakit pada kelamin saya. Tuh, istri antum juga nggak tahu, ya anda juga nggak tahu, sama-sama nggak tahu. Ada lagi yang menanyakan, ini lebih bagus soal ini, Ustaz. Ini pertanyaan Ustaz, maklum saya ini pengantin baru. Ini kalau istri sudah sucian, mandi dulu,
baru hubungan badan, atau hubungan badan dulu mandinya digabungkan? Ya kan nanya, bagus nanya. Ya antum selama ini gimana? Artinya perlu ditanya, ini kan ilmu yang harus SNI, standar nasional ilmu kita ini di sini. Antum nggak perlu keluar dari sini jadi ulama, nggak perlu. Untuk pakar bidang, tapi SNI-nya harus dapat. Antum bekerja tukang kebun, sertifikasi jadi muslim itu harus lulus. Ya, maka kata anak jawab, antum kudu ngaji. Terus yang tadi gimana? Ngaji dulu aja lah. Wana pas ketemu lagi, Wana sudah dapat jawabannya saat alhamdulillah. Dari mana? Ana searching. Nah, itu kan jadi ngaji. Kalau nggak ngaji, wallahi jamaah, parum obor gitu. Ya, tapi kalau ngaji enak. Ya, enak kalau ngaji itu ada ilmunya, itu enak. Ya, sehingga masalah seperti ini, masya Allah, ternyata masih banyak. Ada orang juga yang menanyakan masalah, nggak bisa bagaimana mandi besar. Selama ini saya mandi besar tuh saat pakai ember besar, airnya yang banyak. Allah musta'an. Jadi keluar dari toserba ini, antum tidak perlu innal hamdalillahi nahmadu. Jadi ulama enggak perlu. Antum jadi diri sendiri aja, di seorang muslim. Dagang aja, dagang roti, udah dagang roti aja enggak apa. Dagang cilok enggak apa, dagang cilok. Tapi bersertifikat. Tong, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat. Dagangnya di Jakarta, wah keren. Nah, antum mah 2 rakaat, ana jamaah qashar, ana musafir. Tukang cilok tahu. Haji. Ngaji di mana ente? Di Cipanas. Kan enak. Ada orang yang jualan lagi zuhur, kagok. Ya, jadinya apa? Ya di jama. Masih mendingan di jama. Ini di Qashar. Di Cipanas, mana orang Cipanas? Rame jualan di Qashar. Kalau di jama masih mungkin lah sekali bisa kan hajatul hari itu. Karena mungkin dia diundang di pesta pernikahan banyak, waduh tuh yang hadirnya banyak, wah di jam masih mending. Ini di Qashar, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, untung maghrib 3 rakaat. Ya maksud ana, ya perkara-perkara ibadah fardu ain itu jangan sampai awam banget, jangan. Ya, sehingga mau jalan itu enak kita. Ya, perkara-perkara yang dasar seperti masalah ini, masya Allah. Masalah bab haid ini banyak yang belum paham. Rumah tangga masih banyak yang belum paham. Maka jawab nanti insya Allah jawab ketika istri sudah sucian, apakah mandi dulu atau mandinya di jama nanti? Oh nanti itu dibahas. Ya kalau jawab takut tekan depan nggak hadir. Kita lanjutin jamaah. Wanita yang haid itu terbagi menjadi 3. Ya, ada terbagi menjadi 3. Ada al-mar'atul mubtadi'ah. Yang pertama yaitu anak yang baru atau akhwat yang baru apa? Haid. Ini yang pertama. Yang kedua, al-mar'atul mu'tadah, yang sudah terbiasa. Ya, dia sudah apa? Sudah terbiasa, sudah berpengalaman haidnya itu. Yang ketiga, ya. Jadi yang mu'tadah itu dia sudah tahu ini biasanya di pekan keempat gitu.
Jarang kemudian di pekan kedua itu keluar haidnya. Yang ketiganya yaitu orang yang tidak teratur. Kadang di pekan pertama, kadang pekan kedua, kadang pekan ketiga. Imma itu bawaan atau dia efek karena di KB. Betul nggak ibu-ibu? Yang pusing suaminya. Yang pusing siapanya? Suaminya. Hariwang dah tuh. Nah, karena itu harus pakai ilmu supaya nggak hariwang. Baik, kita bahas yang pertama jamaah. Al-mar'atu al-mubtadi'ah. Yang baru pertama kali haid. Kata para ulama, hiyal mar'atu allati yanzilu ma'aha dam wa lam yataqaddam laha haidun qabla dhalik. Itu wanita yang belum pernah keluar darah sebelumnya. Ini disebut dengan al-mar'atul mubtadi'ah, yang baru pertama kali keluar haid. Idza ra'atid dam tarakatis shalah wasiyam wal wata wa antadaratit tuhur. Maka saat itu dia menahan diri dari melaksanakan ibadah, sholat, puasa, hubungan badan, nunggu sampai dia apa? Masa sucian. Fa idza ra'atit tuhra ba'da yaumin wa lailatin aw aktar ila 15 yauman igtasalat wa shallat. Masa pertama kali haid itu kan masa dia masih belajar. Kadang sehari, kadang sehari semalam, atau lebih lama, kadang sepekan, kadang 15 hari. Maka ketika darah itu sudah tidak keluar lagi, mandi kemudian beribadah. Salah satunya sholat. Ya, maka dengan demikian anak yang baru pertama kali haid, dia harus tahu jenis darah yang keluar dari kemaluannya tadi. Caranya seperti itu. Ya, oh ini saya pertama kali haid ini. Karena pertama kali haid dengan yang sudah biasa haid itu akan berbeda. Bawaannya antum nih, yang laki-laki kalau keluar darah atau bawa darah karena luka kan, apalagi di badan itu jadi tidak leluasa gitu. Apalagi ini dari kemaluannya. Ya zaman sekarang ya alhamdulillah dengan perkembangan zaman ada pembalut. Coba zaman dulu. Ya. Kalau pembalut itu kan ada yang dari kain. Orang misalnya lagi safar atau hiking ke Gunung Gede pakai daun bulus. Bisa atel kabeh. Ya enggak? Tapi sekarang Masya Allah gampang. Ya, gampang sekali. Sehingga terkait dengan waktu, jumlah masa haid itu para ulama berselisih pendapat. Dalam mazhab Syafi'i ada yang paling sebentar, sakeclak lah, sakejrot itu lahdah. Ada juga yang sepekan atau 2 pekan, dan itu tidak bisa digeneralisasi gitu. Itu sebagai acuan. Di acuan ini bukan berarti menyamakan semuanya. Ini sebagai panduan saja. Ya. Sehingga menjadi acuannya darahnya keluar atau tidak lagi keluar itu. Dan itu bisa diketahui kapan? Kalau dia tahu ini darah haid atau bukan. Ya, seperti itu. Fa in istamarra ma'aha dam ba'da al-15 yauman fahiya mustahadah wa sayati bayanu hukmiha qariban insyaallah. Para ulama sampai kemudian berkesimpulan kalau ini perempuan yang baru haid melebihi 15 hari, ya, apakah darah haid atau darah istihadah? Kalau mengacu kepada kebiasaan para wanita, ya, lewat dari 15 hari biasanya itu darah istihadah. Kalau misalnya
sebelum 15 hari sudah berhenti, ya, sudah berhenti di hari tanggal 13, ya, apakah nunggu sampai tanggal 15? Hah? Berarti tanggal 13, apa harus nunggu sampai tanggal 15? Tidak perlu. Sehingga di sini perlu belajar tadi macam-macam darah tadi. Tahu darah istihadah, tahu darah haid. Sehingga para ulama untuk memudahkan bagi pemula, kan pemula dengan yang sudah terbiasa kan beda. Kalau melewati ya 15 hari, maka apa? Itu darah istihadah. Sekalipun kalau orang yang sudah tahu, udah berpengalaman ini, kan tinggal dibedakan. Oh, saya masih keluar darah, ya sudah lewat apa? Sudah lewat kebiasaan. Ketika dilihat, oh darahnya juga sudah berbeda. Tidak seperti darah haid. Maka sekalipun keluar darah, maka dia tetap langsung mandi, langsung ibadah. Kita yang sedang kita bicarakan adalah apa? Pemula. Wal adhar indana wallahu a'lam anna al-mar'ata tahidu bi'adati nisa'i qaumiha wal ghalib bainahunna wa huwa sittatu ayamin aw sab'atu ayamin wa hadha qaulu malikiyah wal hanabilah wal wajhu dhahir 'inda syafi'iyah. Di dalam permasalahan jumlah waktu haid, ya, sedikit banyaknya, maka itu ya kembali kepada kebiasaan wanita. Kebiasaannya wanita bagaimana? Dia nanya, karena dia sebagai pemula, ibunya biasanya berapa hari sih? Tetehnya itu berapa hari? Bibinya berapa hari? Jadi dia kemudian bisa menyimpulkan begitu. Kan dialog-dialog ilmiah seperti ini harus apa? Harus dilakukan. Ibu harus nanya kepada anak gadisnya. Jangan kemudian tertutup begitu. Dibahas, nggak usah malu. Rasulullah SAW mengatakan, fatahili sitata ayamin aw sab'ata ayamin fi ilmillah. Maka wanita itu haid standarnya 6-7 hari. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Thaharah. Dalam kitab Thaharah. Berikutnya jamaah, hal-hal yang berkaitan dengan hukum berkaitan dengan wanita yang haid, yang pemula ini. Pertama, idzan qata'a damul mubtadi ahli tamami aktsar haid fi maduna wara'at at-tuhru taharat wa yakunu damu baina awal ma tarahu ila ru'yati tuhri haidan yajibu 'alaiha ma yajibu 'alal haid wa hadha ra'al jumhur wa huwa rajih. Kalau bagi yang pertama haid itu berhenti darah haidnya karena sudah melebihi batas haid dia, kemudian suci, maka sudah dikategorikan apa? Sucian. Wa yakunu dambaina awali ma tarahu ila ru'yati turi haidan yajibu 'alaiha ma yajibu 'alal haid. Misalnya dia kemudian ketika sudah lebih dari waktu, ya, kebiasaannya, artinya dia di haid yang ketiga, di haid yang keempat, kok setelah 6 hari, setelah 7 hari, tapi masih keluar darah. Maka apa yang harus dia lakukan? Ya, maka menahan diri dari apa? Melakukan ibadah. Berarti itu dikategorikan darah haid. Ya, itu dikategorikan darah haid. Idza istabara damul mubtadi akthar muddati haidin faqad ikhtalafa al-fuqaha fi dhalik wa sahih annaha tamthaku 15 yawman wa hiya aktsaru fitratul haid. Kalau dia misalnya terus menerus, ya, sampai
melebihi 2 pekan dan itu melebihi batas kebiasaan para wanita, maka ini ya dikategorikan darah istihadah. Ini bagi pemula. Kalau dia sudah tahu mana yang istihadah, mana yang haid, ya itu lebih gampang. Ini bagi pemula kadang-kadang dia bingung. Maka kenali dulu jenis darahnya. Yang kedua, batasan dia waktu haid. Ya, jadi yang pertama misal bulan pertama ketika dia haid itu 6 hari. Di bulan yang kedua ternyata 7 hari. Di bulan ketiga malah 2 pekan. Kan itu akan apa? Akan menemukan dia kebiasaannya itu di mana. Ketika sudah setahun dia akan menyimpulkan, biasanya saya di pekan keempat. Sekarang sampai pekan pertama masuk bulan kedua itu masih haid. Kan itu jadi ada perubahan. Sampai menyimpulkan, makanya kudu dicatat itu. Sampai menyimpulkan, ternyata saya itu kalau haid itu di pekan keempat masuk ke pekan pertama. Hitungannya itu kadang lebih 2 hari, kadang maksimal itu 4 hari. Jadi udah tahu dia. Dicatat. Ya. Idan qata'a damu khilal 15 yawman fa kana tarahu yawman aw yawmain wa yanqati mithlu dhalik fa innahu tagtasil wa tusalli kama ra'at tuhra wa taq'ad kullama ra'at dam. Berikutnya jamaah, kalau dia berhenti darahnya di 15 hari, kemudian setelah 15 hari itu dia sucian di hari ke-16, ke-17, keluar lagi darah. Ada nggak yang gitu? Ada. Ya. Fa innaha tagtasil wa tusalli kama ra'at tuhra. Maka dia mandi, kemudian apa? Salat. Ya. Wa taq'adu kullama ra'at dam. Kemudian kalau memang itu terus menerus sampai hari ke-20, maka setiap mau ibadah dia apa? Mandi dulu. Bisa jadi itu darah istihadah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Insyaallah pekan berikutnya kita akan bahas ya kebiasaan atau jenis yang kedua, yaitu al-mar'atul mu'tadah. Ya, wanita-wanita yang terbiasa haid dari waktu yang sudah dia catat, dia lakukan, itu akan lebih mudah. Jadi nanti pada akhirnya kita akan menyimpulkan dengan apa wanita itu mengetahui ya haidnya itu keluar dan haidnya itu berakhir dengan apa. Insya Allah kita nanti bahas di pembahasan berikutnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.